Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi Mawis. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah presentasi yaitu klasifikasi teks menggunakan algoritma CNN. Baiklah, saya mulai saja. Sebelum mengklasifikasikan teks, pertama-tama ada tahap-tahap data mining, yaitu pertama itu dimulai dataset. Kemudian setelah kita memiliki dataset, kemudian dilakukan pre-processing. Dalam pre-processing itu ada tahap-tahapannya lain, yaitu scaffolding, tokenizing, filtering, steaming, dan satu lagi ada normalize, yaitu setelah semua tadi empat tahap tadi dilakukan, normalize itu menggabungkan kembali ke dalam bentuk normal hasil dari preprocessing dari empat yang tersebut. Kemudian setelah diprocessing, data tersebut dibagi menjadi data train dan data testing. Data train digunakan untuk membuat model, menjalankan modelnya menggunakan data train. Setelah model dibuat, kemudian model dites menggunakan data testing. Setelah data testing sudah dites, kemudian model tersebut dievaluasi melakukan hasilnya. Dalam penjelasan dari dataset adalah sebuah himpunan data yang berasal dari informasi masa lampau dan dikelola menjadi sebuah informasi untuk melakukan teknik dari ilmu data mining. Inilah gambar load dari dataset ke dalam data frame. Kita menggunakan Python untuk melakukan klasifikasi teks ini. Processing merupakan tahapan awal dalam mengolah data input sebelum memasuki proses tahapan utama dari metode Latent Semantic Analysis atau LSA. Processing teks dilakukan untuk tujuan penyeragaman dan kemudahan pembacaan. Ada beberapa tahapan preprocessing. Yang pertama itu scaffolding. Scaffolding merupakan tahapan yang mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Hanya huruf A sampai dengan Z yang diterima. Jadi jika di dataset kita memiliki kata-kata yang hurufnya besar, kecil, jadi semuanya akan dikecilkan. Ini gambar untuk scaffolding. Kemudian ada tokenizing. Tokenizing adalah tahap pemotongan string input berdasarkan tiap kata yang disusunnya. Selain itu, spasi digunakan untuk memisahkan antar kata tersebut. Jadi di tahap tokenizing ini, setiap kalimat tadi diubah menjadi kata-kata per kata-kata. Jadi spasi tidak dihitung lagi. Jadi setiap kalimat tersebut akan diubah menjadi kata per kata-katanya. Akan dipisah menjadi per kata-kata. Ini normalize. Di gambar tokenizing. Dan ini adalah gambar normalize. Di normalize ini gunanya yaitu setelah tadi kata-kata tadi sudah di di tokenizing, jadi kata-kata tersebut harus dinormalize, yaitu kadang ada kata yang singkat dipersingkat, itu seperti kata yang jadi YG atau kata-kata alay. Jadi semua kata-kata itu akan dinormalize di sini. Nah, ketiga ada tahap filtering, adalah tahap mengambil kata-kata penting dari hasil tokenizing. Proses filtering dapat menggunakan algoritma stop list, membuang kata yang kurang penting, atau word list, menyimpan kata penting. Stop list atau stop word adalah kata-kata yang tidak deskriptif yang dapat dibuang dalam pendekatan back of word. Jadi di sini maksudnya filtering ini yaitu membuang kata-kata yang kurang penting seperti kata penghubung, kata depan, kata belakang. Jadi membuat kata-kata tadi yang telah di tokenizing menjadi sebuah kata-kata. Kata-kata itu akan dibuat jadi dalam bentuk kata-kata yang punya makna tersendiri. Inilah gambar filtering. Kemudian ada tahap terakhir, ada tahap stemming, merupakan satu proses yang terdapat dalam sistem IR yang menulis transformasi kata-kata yang terdapat dalam satu dokumen ke kata-kata akarnya, root word, dengan menggunakan aturan-aturan tertentu. Ini kebanyakan digunakan pada teks berbahasa Inggris. Jadi karena teks berbahasa Inggris memiliki struktur imbuhan yang tetap dan mudah untuk diolah. Sementara stemming untuk bahasa Indonesia memiliki struktur imbuhan yang rumit atau kompleks sehingga agak lebih susah untuk diolah. Di sini maksudnya stemming ini
membuat kata-kata menjadi bentuk dasarnya. Bentuk dasar seperti kata memancing menjadi pancing. Seperti itu. Nah, di sini kita akan menyatukan kembali semua hasil preprocessing tadi menjadi kalimat dan menyimpannya ke dalam dataset. Maksudnya, kalimat di data preprocessing tadi kan terbuat menjadi terpisah-pisah per kata-kata. Jadi di sini gunanya yang telah bersih tadi, setelah kita preprocessing tadi, kata-kata yang udah terpisah-pisah tadi kita gabungin lagi jadi satu kalimat. Seperti itu. Inilah gambar hasil processing. Ya, hasil processing yang sudah digabungkan, kalimatnya sudah dikembalikan lagi seperti semula. Kemudian kita masuk ke algoritmanya, yaitu Convolutional Network atau CNN. Adalah algoritma deep learning yang dapat menggunakan gambar sebagai input, menetapkan kepentingan, bobot, dan bias yang dapat dipelajari untuk berbagai aspek dan objek dalam gambar agar dapat membedakan satu dengan yang lain. Metode klasifikasi yang akan digunakan adalah CNN. Hasil analisis sentimen data tip menggunakan CNN lebih baik dibandingkan metode SVM untuk keseluruhan kelas antara metode Convolutional Neural Network LSTM dan distribute CNN dalam melakukan klasifikasi emosi pada data hasil speech recognition. Didapat nilai akurasi yang paling baik adalah distribute CNN sebesar 86,65%, CNN sebesar 86,06%, dan terakhir STM sebesar 78,31%. CNNC sendiri terdiri dari dua lapisan utama, yaitu lapisan ekstraksi fitur dan lapisan klasifikasi. Lapisan ekstraksi fitur itu adalah lapisan yang memiliki fungsi untuk merubah masukan menjadi fitur berdasarkan data dalam bentuk vektor. Dalam lapisan ini terdiri dari lapisan konvolusi, pooling, concatenate, dan pattern. Konvolusi adalah operasi perkalian matriks dot product antara data masukan dan kernel yang digunakan sebagai filter terhadap data masukan sehingga menghasilkan fitur map. Yang kedua itu lapisan klasifikasi. Lapisan klasifikasi membentuk multiplier perception atau MLP yang terdiri dari input layer, output layer, dan beberapa hidden layer. Setiap lapisan dibangun dari neuron-neuron yang saling terhubung satu sama lain. Untuk proses pembelajaran menggunakan beberapa metode seperti backpropagation. Pada lapisan ini terdapat dropout yang berfungsi untuk mencegah overfitting pada saat proses pembelajaran. Untuk fungsi aktivasi yang umum digunakan dalam lapisan ini adalah softmax yang mengubah output menjadi nilai probabilitas untuk setiap kelas. CNN menggunakan lapisan dengan filter berbelit yang menerapkan fitur vokal. Awalnya diciptakan untuk computer vision. Model CNN kemudian terbukti efektif untuk NLP dan telah mencapai hasil yang sangat baik dalam pengurangan semantik, pencarian permintaan pencarian, pemilihan kalimat, dan lain-lain. Motivasi utama dalam penerapan convolutional network diperoleh dari hasil menjanjikan dari penelitian terkini yang dilakukan oleh Bunyanowski dan Kim. Berbeda dengan bidang computer vision yang menggunakan gambar sebagai input layer, pada bidang NLP gambar tersebut digantikan dengan dokumen yang berisikan sekumpulan teks. Dokumen tersebut dipresentasikan menjadi bentuk matriks. Inilah model CNN yang telah dibuat, yaitu di sini menggunakan model sekuensial. Di sekuensial ditambahkan layer embedding. Layer embedding adalah layer yang merupakan layer ekstraksi fitur. Embedding itu membuat kalimat tadi dalam bentuk vektor. Kemudian ada ditambahkan layer convolutional satu dimensi. Kemudian ada max pooling satu dimensi. Kemudian ada dropout. Itu merupakan lapisan dari klasifikasi. Kemudian ada lagi layer dense, kemudian layer global max pooling 2 dimension, dan layer dense kembali. Model di summary. Itu merupakan juga adalah layer dari layer lapisan klasifikasi. Kemudian model di train, hasilnya yaitu dapat akurasi sekitar 0,9902, lumayan tinggi. Kemudian dalam model tes kita tes di sini secara manual. Saya memasukkan data yaitu IMW. Jika dia termasuk dalam head speed, maka array akan berisi 1.
Jika tidak high speed, maka array di situ akan berisi 0. Di sini karena ini merupakan high speed, maka di arraynya berisi 1. Kemudian Gaussian metric merupakan satu konsep dalam machine learning yang menjelaskan mengenai informasi klasifikasi kesatuan dan prediksi satu sistem klasifikasi. Gaussian metric diperlukan untuk mengetahui baik atau tidaknya suatu model dan memberikan prediksi terhadap suatu data uji yang diberikan. Di sini menghitung akurasi matriks didapat hasil matriks yaitu true positif 141, false positifnya 52, true negatifnya 33, false negatifnya 33 dan true negatifnya 104. Jadi di sini bisa kita perhitungkan precision didapatkan yaitu 73,05%, recall didapatkan 81,03%, event score didapatkan 76,83, dan akurasinya didapatkan 74,24%. Nah, begitulah. Jadi simpulannya dari isu ini sebenarnya banyak yang menggunakan algoritma CNN ini sebagai algoritma untuk menganalisis data citra. Tetapi dari hasil penelitian ini, algoritma CNN juga bisa digunakan dalam melakukan menganalisis teks. Jadi algoritma CNN bisa menjadi salah satu pilihan algoritma yang baik untuk diterapkan dalam menganalisis teks. Demikian sudah saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.